Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Syarifatunisa, NPM 20125123. Di sini saya akan sedikit membawakan artikel tentang rambut extension, tanam rambut, dan semir rambut. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu rambut extension atau sambung rambut. Gaya hidup yang terjadi saat ini adalah munculnya sebuah berpenarik khusus teknologi yang canggih, lahirnya media sosial yang menjadikan pola pikir manusia semakin berkembang dan terjadinya pergeseran budaya. Salah satu budaya yang sedang tren saat ini adalah menyambung rambut atau rambut extension. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut? Allah melaknat penyambung rambut dan yang diminta mesti disambung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah melaknati perempuan-perempuan yang mentato dan yang minta ditato, dan yang mencabut atau mencukur rambut, dan yang mengikir gigi untuk memperindah. Perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dapat disimpulkan bahwa menyambung rambut dengan rambut asli atau rambut sintesis itu dilarang oleh agama, karena pada dasarnya itu akan merubah apa yang telah diciptakan oleh Allah. Karena kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah At-Tin ayat 4, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu yang kedua adalah tanam rambut atau transplantasi rambut. Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum tanam rambut diperbolehkan jika seseorang mengalami kebotakan karena kecelakaan, penyakit, bawaan penyakit, kemudian melakukan transplantasi rambut dengan niat hanya ingin menunjang penampilan atau tujuan estetika saja, tidak ada kedaruratan tertentu, maka dihukumi haram. Sedangkan jika seseorang yang mengalami kebotakan itu melakukan transplantasi rambut karena faktor kedaruratan, misalnya jika tidak dilakukan transplantasi rambut, penyakit akan semakin parah, maka boleh melakukan transplantasi rambut dan dihukumi mubah, yaitu jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan tidak pula mendapatkan pahala. Namun dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu niatnya benar-benar murni sebagai terapi pengobatan, bahan yang digunakan halal, bisa dari diri sendiri, bisa pula dari orang lain yang semungkin, dilakukan oleh ahli medis yang benar-benar berpengalaman dalam bidang itu, karena jika tidak akan menimbulkan kemudaratan. Yang ketiga yaitu semir rambut. Pada awalnya memang menyemir rambut hukumnya mubah, diperbolehkan karena demi menghias diri dan sangat suka pada orang-orang yang berhias. Seperti ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Menyemir rambut tidak dilarang, asalkan bukan warna hitam. Bahkan dalam konteks agar membedakan diri kita dari pemeluk agama lain di masa itu, Rasulullah pernah memerintahkan untuk menyemir rambut dan atau mewarnai rambut, sebagaimana yang bisa kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak cukup mencelup, maka bedakanlah diri kalian dari mereka. Hadis riwayat Bukhari. Perintah di sini mengandung arti sunnah, bukan kewajiban, karena orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah cenderung mengabaikan bentuk penampilannya, seperti membiarkan rambutnya yang berantakan, tidak dirapikan, dan tidak teratur. Para sahabat ada yang melakukan menyemir rambut, misalnya Abu Bakar dan Umar, sedang yang lain tidak melakukannya, seperti Ali, Ubay bin Ka'ab dan Anas. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakrin bin Abi Syaibah
telah menceritakan kepada kami Bani Ismail bin Ulayyah dari Laith dan dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata, ketika penaklukan kota Mekah, Abu Quhafah didatangkan kepada Rasulullah SAW dan seakan-akan rambutnya seperti pohon sakhamah, sejenis pohon yang buah daunnya berwarna putih. Rasulullah SAW kemudian bersabda, bawalah ia menemui salah seorang dari istrinya supaya ia menyemir rambutnya dan hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu kita masuk kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu menyambung rambut dengan rambut asli atau rambut sintesis itu dilarang oleh agama karena pada dasarnya itu akan merubah apa yang telah diciptakan oleh Allah. Karena kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah At-Tin ayat 4, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, jika melakukan transplantasi rambut dengan niat hanya ingin menunjang penampilan atau tujuan estetika saja, tidak ada kedaruratan tertentu, maka dihukumi haram. Sedangkan jika melakukan dalam keadaan darurat, maka hukumnya adalah mubah. Dan yang ketiga adalah hukum menyemir rambut adalah mubah asalkan menghindari warna hitam dan pewarnanya mengandung bahan yang aman digunakan. Demikian artikel ini saya buat, semoga dapat menambah pengetahuan kita. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.